Polisi tembaki mobil pembawa 80 kg sabu. Polisi tangkap pembunuh wanita di Malang. Security gagalkan maling motor. Halo pemirsa, setiap pilihan berita kriminal, senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama 24 jam terakhir. Tentunya saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita kriminal hari ini. Kita ke informasi utama pemirsa. Aksi kejar-kejaran dan suara tembakan mewarnai penyergapan mobil yang membawa 80 kg sabu dan 50.000 butir ekstasi di jalur lintas Sumatera, tepatnya di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Bentar dulu, Jo. Kiri. Belakang maju. Inilah video amatir detik-detik saat petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan melakukan penyergapan terhadap mobil warna hitam yang membawa puluhan kilogram sabu dan puluhan ribu butir pil ekstasi di jalur lintas Sumatera. Petugas sempat mengeluarkan tembakan ke arah mobil tersangka yang berusaha kabur saat dihentikan petugas yang sudah mengikuti mereka sejak dari kota Tanjung Balai. Pelariannya terhenti setelah mobil yang mereka kendarai dihujani dengan peluru petugas. Dari dalam mobil, petugas berhasil mengamankan 2 orang yang diduga sebagai kurir narkoba dan menyita barang bukti sabu-sabu seberat 80 kg dan 50.000 butir pil ekstasi. Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvin Simanjuntak Sabtu sore mengatakan 2 tersangka yang berhasil ditangkap masing-masing YNP dan SB. Sabu seberat 80 kg dan ekstasi sebanyak 50.000 butir disita sebagai barang bukti. Keduanya mengaku diperintahkan oleh seorang wanita berinisial L untuk menjemput barang haram tersebut di kota Tanjung dan akan diantar ke kota Pekanbaru. Keduanya berangkat dari kota Jambi dengan dijanjikan imbalan. Masing-masing YNP menerima upah 280 juta rupiah, sedangkan SB 100 juta rupiah. DPOL perempuan, saya ulangi, DPOL perempuan untuk menjemput narkoba yang dimaksud di Tanjung Balai. Syaratnya adalah para tersangka ini dari Jambi mengambil barang di Tanjung Balai dan akan mengantar narkoba tersebut di Pekanbaru. Saat ini petugas masih memburu tersangka L yang disebut-sebut sebagai pengendali peredaran narkoba di wilayah Sumatera. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang ayah di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tega menganiaya anak perempuan yang masih balita karena tak diberi uang oleh istri untuk bermain judi online. Pelaku berhasil ditangkap tim Resmo Polres Sragen saat bersembunyi di hutan di kawasan Boyolali, Jawa Tengah. Inilah video yang memperlihatkan perbuatan keji seorang ayah yang tega menganiaya anak kandungnya sendiri. Dalam video tampak jelas pelaku membabi buta menganiaya korban yang saat itu tengah tiduran di lantai. Meski korban menangis, namun pelaku justru terus-menerus memukul dan menendang korban. Dalam peristiwa ini, pelaku yakni Purwanto dengan sengaja merekam perbuatan kejinya dan kemudian mengirim video tersebut ke istrinya atau ibu korban yang sedang bekerja di Taiwan agar mengirimkan uang kepada pelaku yang kehabisan uang untuk bermain judi online. Dari peristiwa ini, pelaku sebelumnya sempat diamankan di polsek setempat, namun pelaku kabur. Hingga akhirnya berhasil diamankan saat pelaku bersembunyi di hutan bersama anaknya di kawasan Boyolali, Jawa Tengah. Kepala Desa Serawung Sugiono mengatakan balita yang dianiaya tersebut merupakan anak ke-8 dari istri ke-4 pelaku. Istrinya yang di Blora itu, atau yang di luar negeri, kan kerjanya di luar negeri, dengan tujuan supaya dikirim uang mungkin itu. Kowe nek ra ngwehi duit anakmu tak polo misalkan ya kemungkinan. Nah terus akhirnya kan yang di luar negeri atau istrinya di luar negeri itu wong namanya uang ya, mungkin punya mungkin tidak. Terus mengirimkan video itu ke orang tuanya yang ada di
gedung bed atau yang di Ngelo itu. Setelah menjalani visum, korban langsung dirujuk ke RSUD Dr. Muwardi Solo untuk pemeriksaan kesehatan lanjutan. Penganiayaan anak ini, alhamdulillah hari ini tadi siang dari tim Resmo Polres Sragen sudah berhasil mengamankan pelaku dan juga korban. Dan alhamdulillah untuk kondisi korban, alhamdulillah baik, cukup baik, tapi tetap tadi kami sudah lakukan visum juga dan rencana hari ini juga akan dilakukan penanganan lebih lanjut di Rumah Sakit Muwardi Solo. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Sragen untuk dimintai keterangan lebih lanjut serta mendalami motif pelaku melakukan penganiayaan. Diduga pelaku sudah lebih dari 1 kali melakukan penganiayaan kepada anak kandungnya dengan tujuan agar istri atau ibu korban yang tengah menjadi TKW mengirimkan uang untuk bermain judi online. Dari Sragen, Tim Liputan Berita Nasional TV. Lantaran cekcok masalah parkir kendaraan di sebuah rumah, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya tetangganya sendiri. Akibatnya korban mengalami luka bacok di punggung dan tangan. Penganiayaan terjadi di perumahan Pondok Indah Residence, Jalan Sukabangun 2, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Korban Arif Wicaksono mengalami luka bacok di bagian punggung serta tangan setelah dianiaya tetangga akibat cekcok masalah parkir kendaraan. Awalnya korban memarkirkan kendaraan di depan rumah ibu mertuanya, namun kendaraan tersebut menghalangi pintu masuk garasi milik pelaku. Pelaku awalnya menegur istri korban yang berada di lokasi. Korban yang merasa tersinggung atas pertengkaran itu kemudian mendatangi rumah pelaku. Awal adu mulut dengan pelaku akhirnya berujung pada peristiwa pembacokan. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu sempat melerai, namun aksi kala pelaku tak terbendung. Pelaku membacok korban sebanyak 2 kali di bagian punggung dan saat ini korban mendapatkan perawatan di RS Bayangkara, Palembang. Penny, istri korban, menceritakan awalnya pelaku mendatangi rumah ibunya sambil marah emosi dan mengatakan sudah lebih dari 10 kali membunyikan klakson agar kendaraan milik korban dipinggirkan dan pelaku meminta suami korban agar menemuinya. Lokasi kejadian rumah pelaku dan ibu korban merupakan tetangga yang saling berhadapan. Namun setelah korban mendatangi rumah pelaku terjadi cekcok mulut hingga berujung pada aksi pembacokan. Aku WA suami kan, suami masih kerja posisinya. Ini yang kata aku, ini orang depan ngajak masalahin masalah parkir, kata aku, nanyain kamu kayak gitu kan. Mana suamimu kayak gitu, suruh sini kayak gitu. Nah, jadi suami saya datanglah di depan gerbang yang rumah si Abi itu. Bilangnya, "Kenapa kamu cari aku?" kayak gitu kan. "Siapa kamu?" kata si istrinya. "Ini suaminya Penny," kata suami itu kan. Nah, si Abi ini sudah ngamuk-ngamuk kayak gitu dari dalam. Nah, kata suami saya itu dari dalam itu dia sudah bawa yang apa? Parang, betul. Sudah bawa parang. Gak lama Pak RT datang. Pak RT datang sama ada tetangga kumpul lah di depan tengah-tengah antara rumah mama saya sama rumah si Abi. Abi datang lari keluar dari rumahnya, langsung bawa parang, langsung lari kayak gitu, Kak. Jadi suami saya langsung lari ke sebelah kanan, terjatuh di arah bawah batang pokat. Terjatuh, disitulah dia bacok 2 kali. Saat ini suami korban masih menjalani perawatan secara intensif dan belum bisa melakukan aktivitas secara normal. Usai kejadian tersebut, pelaku langsung melarikan diri dan sampai saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Mbak, bisa diceritakan Mbak terkait kejadian pembacokan yang menimpa suami kita seperti apa Mbak? Nah, awalnya tuh kan aku kan habis dari luar, Kak. Nah, jam 4:30. Terus kan biasanya aku tuh pulang jam 5 ke rumah. Pemirsa, jangan kemana-mana, pilihan berita kriminal akan segera kembali usai jeda berikut ini.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Pilihan Berita Kriminal. Pelaku pembunuhan remaja putri yang jasadnya ditemukan di aliran Sungai Kedung Winong, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Beberapa waktu lalu akhirnya ditangkap tim gabungan Satreskrim Barreskrim Polri dan tim dari Polda Jawa Timur serta Satreskrim Polresta Malang. Pelaku diamankan di sebuah rumah indekos di daerah Belimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Nifa. Anak mana? Anak Anjo. Lah, sakit sepeda nanti. Motornya ada di situ. Di mana? Tunjukin. Depan itu, di parkir. Pria berinisial YD ini tak berkutik saat kamar rumah indekosnya di kawasan Kota Malang, Jawa Timur digerebek petugas gabungan dari Satuan Resmob Barreskrim Polri, Polda Jawa Timur, dan Polres Malang Sabtu malam kemarin. Pelaku memilih menyerah dan tak memberikan perlawanan, berarti setelah petugas mengungkap keterlibatannya membunuh remaja putri berinisial HMZ 17 tahun. Petugas juga menggeledah kamar kos pelaku untuk mencari barang bukti terkait kasus pembunuhan yang menghebohkan warga Kabupaten Malang, Jawa Timur pada pekan lalu. Sebelumnya, keberadaan pelaku berhasil terdeteksi setelah petugas Satuan Resmob Barreskrim Polri turun tangan membantu Polda Jawa Timur dan Polres Malang. Jejak pelaku terungkap berada di sebuah rumah indekos di Kota Malang berdasarkan analisa dari beberapa petunjuk yang ditemukan saat olah tempat kejadian perkara. Untuk kepentingan penyelidikan, pelaku dibawa ke kantor Polres Malang untuk diperiksa. Sementara, motif dan dugaan keterlibatan pihak lain hingga kini masih terus didalami. Alhamdulillah, saya dari Sat Resmob Barreskrim Polri bersama dengan Polda Jawa Timur dan Polres Malang telah melakukan penindakan tindak pidana pembunuhan terhadap korban seorang perempuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki berinisial YD, yang kemudian setelah dilakukan penindakan penangkapan bahwa perkara tindak pidana tersebut dilimpahkan untuk penanganan selanjutnya oleh Polres Malang, Jawa Timur. Sebelumnya, jasad remaja putri HMZ ditemukan oleh seorang pencari kayu bakar di aliran Sungai Kedung Winong, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 17 Februari lalu. Saat ditemukan, kondisi jasad dalam keadaan tanpa busana dengan tangan terikat dan mulut tersumpal kain. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, 65 personel gabungan dari Polres Musirawas melaksanakan operasi penggerebekan tindak pidana narkotika. Lokasi yang digerebek di Desa Tanah Priok, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Sempat menjadi perhatian masyarakat, kegiatan gabungan dari antar fungsi dari Polres Musirawas ini merupakan bagian dari pelaksanaan operasi pekat atau penyakit masyarakat tahun 2026 yang dipimpin langsung Kapolres Musirawas Polda Sumatera Selatan. Kapolres Musirawas AKBP Agung Aditya Prananta didampingi Kasat Narkoba Polres Mura AKP Jemi Gumayel. Polres Mura telah mengamankan 2 orang pelaku tindak pidana narkotika di Desa Tanah Priok. Dari hasil kegiatan, tim gabungan berhasil mengamankan 106 butir narkotika jenis ekstasi, 2 kantong narkotika jenis sabu dengan berat bruto 16 gram, 2 timbangan digital, puluhan plastik klip, korek api gas, dan alat isap sabu atau yang dikenal dengan istilah bong. Polres Musirawas telah digabungan dari Sabara, Lantas, Reskrim, dan sebagainya. Kita melaksanakan kegiatan di Tanah Priok dalam rangka operasi pekat untuk menciptakan situasi dan kondisi Kamtibmas yang. Desa Tanah Priok merupakan salah satu wilayah desa di Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Mura yang berbatasan dengan wilayah kota Lubuk Linggau dan telah berkali-kali menjadi target operasi penggerebekan tindak pidana narkotika. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, Pilihan Berita Kriminal akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Pilihan Berita Kriminal PLBK Berita Nasional TV.
Pemirsa, penemuan sosok mayat pria misterius di pinggir tol Jagorawi Cimanggis, Kota Depok gegerkan warga dan pengguna jalan di sekitar. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung membawa jasad korban ke Rumah Sakit Polri Jakarta guna keperluan otopsi. Warga Cimanggis, Kota Depok digegerkan dengan penemuan sosok mayat pria tak dikenal di pinggir tol Jagorawi Minggu siang. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP terhadap jasad pria tanpa identitas tersebut. Jalan menurun dan licin di titik lokasi penemuan menyulitkan petugas dalam mengevakuasi jasad korban yang diperkirakan baru 1 hari meninggal dunia. Korban ditemukan dalam posisi terlentang, kaku, dengan tangan kanan dan kaki kiri terangkat di pinggir tol Jagorawi, tepatnya di bawah tiang stasiun LRT Harjamukti, Cimanggis, Depok. Belum diketahui secara pasti penyebab kematian pria misterius tersebut, namun terdapat luka sobek di bagian paha sebelah kiri. Guna pemeriksaan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Depok, Jawa Barat, tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor di Duren Sawit, Jakarta Timur berhasil digagalkan oleh security. 2 orang pelaku yang hendak ditangkap mengancam akan menembak security menggunakan senjata api. Dari rekaman kamera CCTV nampak 2 orang pelaku tengah menggasak sepeda motor jenis Matic dari dalam rumah warga di Jalan Pendidikan Komplek IKIP Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Pelaku langsung menjatuhkan dan meninggalkan motor korban saat aksinya dipergoki petugas keamanan. Pelaku dan petugas keamanan sempat terlibat kejar-kejaran di dalam perumahan, hingga akhirnya pelaku yang dilengkapi senjata api mengancam akan menembak jika ditangkap. Meski kedua pelaku mampu meloloskan diri, namun beruntung sepeda motor korban berhasil diselamatkan. Para pelaku melancarkan aksinya saat korban baru saja menyelesaikan sahur saat kondisi tengah hujan. Habis sahur, habis itu kita sholat di rumah, jadi habis sholat kita tidur lagi. Tahu-tahu saya udah sempat tidur sih kan. Tahu-tahu ada suara-suara disorakin lah kan. Maling. Jadi istri saya bangunin saya keluar. Pas saya lihat, aduh motor saya jatuh, ya kan. Tahu-tahu saya keluar dari pintu ke sini, dah ada security. Saya tanya sama security, mana larinya malingnya? Lewat sini dibilang, mungkin ke portal ke depan. Di depan udah dicegat kan. Dihubungi pakai radio, habis itu tahu-tahu lewat sini udah lewat ke sini lagi malingnya kan. Jadi alhamdulillah selamatlah motor masih di sini dengan lihainya security di sini ya. Alhamdulillah aman. Pelakunya ada berapa orang, Pak? 2 orang. Pakai jaket mantel jas hujan ya. Waktu itu masih hujan ya. Itu pakai vario. Vario. Sempat dikejar sampai mana, Pak? Saya sempat kejar juga, sampai sempat kejar pakai sampai mobil, jalan kaki ya. Dia pakai motor. Kalau security sampai kejar sampai ke sini, lewat sana disergap. Tapi ini kan ada tanjakan ke sini. Cuma kita takut juga, soalnya kan masih gelap, takut ada senjata tajam ataupun senjata api. Soalnya security pun diancam pakai pistol gitu kan. Saya tembak gitu. Takut juga bapak security ya. Oh, artinya terduga pelaku ini sempat mengancam menggunakan senjata api untuk menembak security. Oh, terlihat Pak ada senjata apinya Pak ditodongkan atau bagaimana? Kalau saya nggak lihat kan. Kalau security ya? Kalau security nggak dilihat juga. Soalnya sempat lari ya. Ini pengancaman aja ya? Pengancamannya aja. Atas kejadian sudah melapor polisi Pak? Belum. Saat ini belum. Belum. Tapi untuk motornya gagal ya Pak, pelaku gagal mengambil motor Bapak begitu ya Pak? Iya ya. Alhamdulillah. Kronologi tadi pagi saya melihat di monitor CCTV ada yang ganjal, dan terus langsung saya mengabarkan tim untuk bersiaga untuk melakukan penyergapan
pelaku tersebut. Nah, pada saat pelaku mengeluarkan motor tersebut, langsung teman saya langsung mengejar dan pelaku itu menjatuhkan motornya. Dan saya sempat pengejaran dengan tim-tim, ternyata pelaku itu mengancam dengan mengajukan safety. Dan pada saat itu pelaku bisa meloloskan diri. Pengancamannya gimana, Pak? Pengancaman dia mengataskan membawa senjata api, akan menembakkan ke tim yang melakukan pencegahan. Nah, ini pelaku ada berapa orang? Pelaku ada 2 orang. Nah, ini motor yang diambil jenisnya apa, Pak? Motor yang diambil motor Yamaha MX. Jadi posisi motor itu lagi di dalam rumah? Posisi motor lagi di dalam rumah, terparkir rapi, dan kuncinya pun terkunci setang. Nah, akhirnya pelaku berhasil melarikan diri melalui pintu mana, Pak? Pelaku melarikan diri melalui pintu depan tersebut, langsung dia muter melihatkan areal komplek yang tempat saya jaga. Kejadian ini sudah melapor ke pihak kepolisian? Pada saat ini saya belum melakukan ke pihak kepolisian. Meski demikian, korban belum melaporkan aksi percobaan pencurian motor tersebut ke petugas kepolisian. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Gagal mencuri gas LPG. Kali ini seorang pelaku pencurian justru berhasil menggasak sebuah telepon genggam di sebuah kios ayam goreng serundeng Jalan Raja Wali Selatan 1, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku masuk lewat pintu depan yang lupa dikunci dan sempat membuka sendal jepit agar langkah kakinya tak terdengar. Dalam rekaman CCTV, seorang pria melangkah perlahan sambil mengamati situasi. Pelaku pencurian ini langsung bergerak saat meyakini tidak ada orang di dalam kios ayam goreng. Melalui pintu kaca yang tak terkunci, pelaku kemudian masuk dan sempat membuka sandal jepit agar langkah kakinya tak terdengar. Sebuah meja yang berada di sisi kanan menjadi sasaran pelaku. Dalam waktu singkat, pelaku berhasil membawa kabur telepon genggam yang tergeletak di atas meja. Aksi pencurian ponsel milik karyawan ini terjadi di sebuah kios ayam goreng serundeng yang berlokasi di Jalan Raja Wali Selatan 1, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. Pelaku semula diduga akan mencuri tabung gas LPG 12 kg, namun karena dalam kondisi dirantai, pelaku kemudian memberanikan diri mengintip ke dalam melalui pintu kaca. Namun pintu kaca yang lupa dikunci sejak malam membuat pelaku dengan leluasa masuk dan beraksi di dalam kios. Jadi posisi tokonya belum buka, terus ini dari karyawan sebelah lupa mengunci gitu. Pintu? Iya, pintunya lupa dikunci. Itu kejadian pas belum buka toko berarti? Belum buka sama sekali, jadi belum kesini lah. Kayaknya orang lewat, terus dia mungkin ngincernya itu mau sasarannya tabung gas kayaknya. Terus dia pas ke dalam mau ngintip ada orang apa enggak, ternyata pintunya kegeser. Jadi kesempatan dia masuk ke dalam gitu. Oh, memang nggak ada yang tidur di sini ya? Nggak ada. Sudah dilaporkan pihak berwajib atau gimana? Udah laporin. Akibat kejadian tersebut, salah satu karyawan kios harus kehilangan ponselnya seharga 4 juta rupiah. Berbekal video rekaman CCTV, korban telah melaporkan aksi pencurian itu ke Polsek Sawah Besar. Dari Jakarta Pusat, Triswanto Ahmad, Berita Nasional TV. Demikian pilihan berita kriminal telah menemani Anda. Tentunya saya Lydia Junita beserta kurir bertugas mohon pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Terima kasih dan sampai jumpa.